In my time
Selamat malam Bapak Ibu umat yang terkasih. Kita akan mengikuti perayaan Ekaristi Kamis Putih. Katekese Kamis Putih. Kamis Putih dirayakan untuk memperingati perjamuan Tuhan di malam terakhir sebelum sengsaranya, serta pendirian sakramen Ekaristi, saat di mana Yesus mempersembahkan tubuh dan darahnya sendiri dalam rupa roti dan anggur yang diberikannya kepada para muridnya, serta pemberian perintah atau hukum cinta kasih. Pembasuhan kaki para murid oleh Yesus melambangkan cinta kasih dan pelayanan total Yesus Kristus kepada para muridnya. Ia yang adalah Allah, rela merendahkan diri menjadi manusia, dan demi cinta kasih-Nya yang total kepada manusia. Perarakan sakramen Maha Kudus melambangkan perjalanan Yesus dari tempat perjamuan malam terakhir ke Taman Getsemani. Sakramen Maha Kudus diletakkan dalam sibori, melambangkan Yesus dalam kesederhanaan, ketakutan dan kesedihan, hendak berdoa kepada Bapanya. Teguran atau tirakatan ialah saat sakramen Maha Kudus telah diletakkan di altar persinggahan dan umat bersembah sujud, berdoa dan merenung di depan sakramen Maha Kudus. Altar polos, segala hiasan yang ada di altar dipindahkan, dan tabernakel yang terbuka melambangkan gereja atau kita semua yang mulai masuk dalam suasana hati berduka dan dalam kesedihan mendalam. Pengosongan altar juga hendak mengungkapkan dan mengenangkan Yesus yang masuk dalam penderitaan dan kesengsaraan. Segala kemuliaan yang ada padanya diambil, dan yang nampak hanyalah anak manusia yang sengsara. Intensi misa. Ucapan syukur. Ucapan syukur atas hari ulang tahun Krishna Rio Klesier yang ke-20. Semoga Allah selalu memberkatinya. Permohonan untuk kelancaran dalam perjalanan ke Jerman. Untuk Marcel, semoga studinya lancar. Untuk kesejahteraan dan kedamaian kekal bagi arwah Bapak Sia Iwan Gunawan yang dipanggil Tuhan 7 hari yang lalu, Bapak Afonso Ribeiro, Bapak Pers Moko, Bapak John Dias Fuentes, Ibu Kof Lai. Petugas liturgi pada misa ini. Petugas kor, paduan suara pria para rasul. Petugas among tamu, wilayah 9. Misa dipersembahkan oleh Yang Mulia Monsinyur Henrikus Pidiarto Gunawan Okarem, Romo Alfonsus Catur Raharso PR, Romo Antonius Deni Firmanto PR. Sebelum misa dimulai, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Guna menjaga keheningan, kehikmatan selama misa berlangsung, mohon agar handphone dinonaktifkan. Menjaga kebersihan dan kerapian gereja dengan tidak meninggalkan kertas atau barang-barang lainnya di bangku umat. Turut serta menjaga protokol kesehatan yang berlaku. Jaga jarak, menggunakan masker dengan benar selama di dalam gereja. Saat komuni, masker baru dibuka setelah umat menerima hosti dari petugas
bergeser ke samping dan melepas tali masker. Umat mengikuti tata gerak sesuai TPE yang baru. Jadwal Jumat 15 April 2022. Ibadat Jalan Salib pukul 7. Ibadat Jumat Agung pukul 12, 15, dan 18. Kini marilah kita mempersiapkan diri dan mengikuti misa kudus ini dengan berpartisipasi secara aktif. Terima kasih. Marilah kita berdiri menyambut prosesi imam dan para petugas liturgi. Kita awali dengan nyanyian pembuka. Yesus Kristus
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Damai bagimu. Para romo yang terkasih, Bapak Ibu, biarawan-biarawati, anak-anak, baik yang hadir dalam katedral ini maupun yang mengikuti misa hari Kamis Putih malam ini secara daring. Hari ini kita mengawali Trihari Suci. Kita awali dengan memperingati perjamuan terakhir yang diadakan Yesus menjelang Dia ditangkap, dibunuh, disalib. Mari kita mengikuti upacara suci ini dengan penuh hikmat, karena pada malam hari ini kita memperingati lahirnya sakramen, segala sakramen, sakramen yang terpenting dalam gereja Katolik, yaitu sakramen Ekaristi. Semua sakramen terarah pada Ekaristi. Semua perbuatan, semua doa-doa pribadi kita harus bersumber dari Ekaristi, sekaligus berpuncak dipersatukan dalam Ekaristi. Maka peringatan malam hari ini amat penting bagi kita. Dan kita juga memperingati lahirnya sakramen imamat yang diberi tugas untuk menghadirkan kembali perjamuan terakhir Yesus. Mari kita awali perayaan Ekaristi malam ini dengan mengakui bahwa kita orang berdosa yang membutuhkan pengampunan yang melimpah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon bersanta Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kyrie eleison,
Gloria in excelsis Deo. Marilah berdoa. Ya Allah, dalam perjamuan malam yang amat kudus ini, Putra Tunggal-Mu menyerahkan dirinya kepada kematian, mempercayakan kepada gereja kurban yang baru dan kekal, serta perjamuan cinta kasih-Nya. Semoga kami yang merayakan perjamuan malam ini menimba kepenuhan kasih dan hidup dari misteri yang luhur dan agung itu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Keluaran. Pada waktu itu, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap umat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, hendaklah diambil seekor anak domba oleh kamu masing-masing menurut kaum keluarga.
seekor anak domba untuk tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu sedikit jumlah anggotanya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang domba itu, kamu harus membuat perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercacat, dan harus berumur 1 tahun. Kamu boleh mengambil domba, boleh juga kambing. Anak domba itu harus kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh umat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya sampai pada senja hari. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan ambang atas dari rumah, tempat orang-orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga, mereka harus memakan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti yang tidak beragi dan sayur pahit. Beginilah kamu harus memakannya. Pinggangmu berikat, kaki berkasut, dan dengan tongkat di tanganmu. Hendaknya kamu memakannya dengan cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan, dan semua dewata Mesir akan kujatuhi hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu pada saat aku menghukum negeri Mesir. Hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Piala syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Piala syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Piala syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua
akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Ya syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti dan setelah mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku." Demikian juga Ia mengambil cawan. Sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimateraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian juga kamu harus saling mengasihi. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama Inilah Injil suci menurut Yohanes. dimuliakanlah Tuhan. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, Iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatuku. Jawab Yesus kepadanya,
Apa yang aku lakukan, engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak. Kata Petrus kepadanya, selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku. Jawab Yesus, jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, siapa saja yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua. Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah aku lakukan kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jika aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukan seperti yang telah aku lakukan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, kadang ada orang yang berkata kepada saya, orang itu rajin ke gereja, dan tidak hanya pada hari Minggu, juga sering datang mengikuti misa harian. Tapi orangnya kok begitu? Tingkah lakunya kok begitu? Dia jahat. Tidak sekali saja saya mendengar komentar serupa ini. Para saudara yang terkasih dalam Kristus, kalau orang rajin mengikuti Ekaristi, kalau orang menyambut tubuh dan darah Kristus yang merupakan kehadiran Yesus, tetapi hidupnya tidak berubah, maka ada sesuatu yang tidak beres. Orang itu mengikuti Ekaristi tanpa mengerti esensinya. Dia mengikuti Ekaristi hanya sebagai kewajiban, hanya sebagai upacara. Padahal Ekaristi itu punya arti yang begitu mendalam dan begitu kaya.
Setiap tahun orang Yahudi merayakan Paskah dengan menyembelih anak domba lalu dipanggang untuk dimakan bersama dalam suatu persekutuan, dalam perjamuan persaudaraan. Perjamuan Paskah tahunan ini memperingati pembebasan bangsa Israel dari Mesir. Seperti kita dengar dalam bacaan pertama. Ketika Yesus sebagai orang Yahudi yang saleh merayakan Paskah, dia memberi arti baru kepada Paskahnya orang Yahudi. Anak domba yang dikorbankan, yang zaman dahulu darahnya itu menyelamatkan anak-anak sulung Israel dari malaikat maut, ditafsirkan sebagai dirinya sendiri. Yesus itu di dalam Injil Yohanes disebut anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba Paskah yang disembelih orang Yahudi diganti dengan anak domba, yaitu Yesus sendiri. Dan kalau darah anak domba yang menyelamatkan anak-anak Israel itu hanya simbol saja, darah Yesus yang dicurahkan di salib sungguh-sungguh membebaskan kita, sungguh-sungguh menyucikan kita dari dosa, menyelamatkan kita, mendamaikan kita dengan Allah, mengikat perjanjian baru dengan Allah, hubungan baru dengan Allah. Hubungan ini disahkan oleh darah sucinya yang tertumpah di salib. Sebelum dia menumpahkan darahnya sebagai anak domba Paskah baru, pada malam menjelang sengsaranya, menurut Injil Sinoptik, menurut Injil Matius, Markus, dan Lukas, Yesus mengadakan perjamuan Paskah bersama para murid, dan pada saat itulah dia mengambil roti, lambang penderitaan. Roti itu dipecah-pecahkan, lambang tubuhnya yang akan dihancurkan di salib. Dan dia mengatakan, ambil, makan, ini tubuhku. Artinya ini saya. Begitu juga ketika mengambil piala yang berisi anggur, Yesus mengatakan, ambil, minum, ini darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kamu untuk pengampunan dosa. Itulah yang dilakukan Yesus menjelang wafatnya di salib. Dan bagi kita orang Katolik, korban Yesus di atas kayu salib yang kita rayakan pada hari Jumat Agung besok sudah dimulai, diperingati di dalam perjamuan terakhir, karena memang pada perjamuan terakhir itu Yesus sudah mulai menyerahkan diri bagi kita. Ekaristi adalah korban cinta kasih Yesus. Dan dalam bacaan Injil tadi, Yesus mencuci kaki para murid, suatu hal yang tidak masuk akal. Seorang guru mencuci kaki muridnya yang kotor, tidak masuk akal. Tapi itu pun melambangkan kerendahan hati Yesus yang mau mati untuk murid-muridnya, melambangkan kerendahan hati Yesus yang sungguh-sungguh datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Dia datang untuk menyerahkan nyawa menjadi tebusan bagi manusia. Jadi Ekaristi itu pada intinya adalah penyerahan diri Yesus yang penuh cinta kasih. Yesus yang melayani, Yesus yang mengorbankan diri untuk kita.
korban cinta kasih. Kembali pada awal khotbah, saya mengatakan kadang ada orang yang rajin ke gereja, tetapi hidupnya sesudah keluar dari gereja tidak berubah. Padahal menurut logika, kalau orang bersatu dengan Yesus yang penuh cinta kasih, kalau orang sering bertemu dengan Yesus yang penuh cinta kasih, pelayanan, pengorbanan, apalagi kalau menyambut komuni sebagai bentuk persatuan dengan Yesus sendiri, mestinya pelan-pelan manusia yang menerima tubuh Kristus itu diubah seperti Yesus. Kalau kita merayakan Ekaristi dan tidak melihat bahwa Yesus itu penuh cinta kasih dan pengorbanan, dan kalau kita tidak mampu meniru Yesus, maka ada sesuatu yang tidak beres dalam perayaan Ekaristi itu. Mari kita lanjutkan Ekaristi ini sambil mohon, semoga setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita mampu melihat Yesus dan mampu meneladannya pelan-pelan, apalagi ketika kita menyambut tubuh yang Maha Kudus. Persatuan, pergaulan, perjumpaan dengan Yesus di dalam Ekaristi seharusnya mengubah kita menjadi seperti Yesus. Semoga demikian. Tuhan memberkati kita. Karena masih masa pandemi dan sebentar lagi setelah Ekaristi ini masih ada Ekaristi yang ketiga, tidak ada upacara pembasuhan kaki. Kita lanjut langsung dengan doa umat. Dengan membasuh kaki para murid-Nya, Yesus telah memberikan perintah baru agar kita saling melayani dan saling mencintai. Marilah kita berdoa kepada Bapa agar dapat melaksanakan perintah baru itu dengan sepenuh hati. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, semoga Allah Bapa mencurahkan roh cinta kasih-Nya kepada Sri Paus, para uskup dan para imam, agar mereka dapat menunaikan tugas pelayanan mereka dengan penuh cinta kasih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang diserahi tanggung jawab, semoga Allah Bapa membimbing mereka yang diserahi tanggung jawab, agar mereka mendasari kewibawaan dengan persaudaraan dan pengabdian yang tulus ikhlas. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita, semoga para penderita mendapat perawatan dan pengobatan yang memadai berkat cinta kasih sesamanya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang berkumpul di sini, semoga Allah Bapa menerangi kita agar pesan-pesan Kristus yang baru saja kita dengar benar-benar mengesankan bagi kita, sehingga menjadi buah bibir kita pada masa kini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kepentingan paroki, semoga Allah Bapa membimbing kita agar dapat mewujudkan kasih yang sesungguhnya, kasih yang tidak akan berkurang dan tak akan berhenti sampai akhir, kasih yang disertai dengan kerendahan hati
dan kesediaan untuk saling mengampuni, serta rela berbuat menurut teladan yang telah diberikan kepada kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kepentingan diri kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami memberanikan diri untuk menyatakan permohonan ini, karena dalam Putra-Mu telah Engkau tunjukkan betapa besar cinta kasih-Mu kepada kami. Kami yakin bahwa Engkau akan mengabulkannya, sebab kata-kata ini dimaksud sebagai doa Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi keselamatan kita dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, perkenankanlah kami merayakan misteri ini dengan pantas, karena setiap kali kenangan akan kurban ini dirayakan, terlaksanalah karya penebusan kami demi Kristus,
Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dia, imam yang sejati dan kekal, yang pertama mempersembahkan dirinya kepadamu dengan menetapkan wujud korban yang abadi sebagai persembahan yang menyelamatkan, dan memerintahkan kami untuk mempersembahkan kurban ini sebagai kenangan akan dirinya. Ketika menyantap tubuh yang dikuduskan bagi kami dikuatkan. Ketika meminum darah yang ditumpahkan bagi kami disucikan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya menyanyi. Sanctus, 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 Dominus Deus Maka Engkau, Bapa yang penuh belas kasih, dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami menyampaikan doa dan memohon, sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, kurban kudus yang tak bernoda ini, yang kami persembahkan kepadamu, pertama-tama untuk gerejamu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau berkenan memberinya damai, melindungi, menghimpun, dan membimbingnya di seluruh muka bumi, bersama hambamu, Paus kami, Fransiskus, dan Uskup kami, Hendrikus, dan para penjaga iman yang benar, katolik, dan apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-hambamu dan akan semua orang yang berhimpun di sini, yang imannya kepadamu Engkau kenal dan baktinya Engkau maklumi. Bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini, bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka
untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan dari-Mu, Allah yang kekal, hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan hari yang amat suci saat Tuhan Yesus Kristus diserahkan bagi kami. Kami juga mengenang dan menghormati terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan, Bunda Yesus Kristus Allah dan Tuhan kami, dan Santo Yosef mempelainya, serta para rasul dan para martir-Mu yang berbahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, dan semua orang kudus-Mu. Atas jasa dan doa mereka, semoga Engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Maka sudilah Engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluarga-Mu yang kami persembahkan kepadamu pada hari ini, saat Tuhan kami Yesus Kristus menyerahkan kepada murid-murid-Nya misteri tubuh dan darah-Nya untuk dirayakan. Kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu. Luputkanlah pula kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Pada hari ini, sebelum menderita demi keselamatan kami dan semua orang, Dia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menengadah ke langit kepadamu Allah Bapanya yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala yang luhur ini dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Maka Tuhan, kami hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus,
mengenangkan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut, dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Demi keagungan-Mu yang luhur, kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian-Mu kurban murni, kurban kudus, kurban tak bernoda, roti kudus kehidupan abadi, dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Abel dan kurban leluhur kami Abraham, dan persembahan suci kurban tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek Imam Agung-Mu. Kami mohon kepadamu Allah Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus membawa persembahan ini dengan tangannya ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh dan darah tersuci Putra-Mu dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Ingatlah juga Tuhan hamba-hamba-Mu yang telah mendahului kami dengan materai iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon Tuhan, semoga Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang, dan damai kepada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Juga bagi kami hamba-hamba-Mu yang berdosa, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, semoga Engkau perkenankan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias, Barnabas, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Dia, Tuhan, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, dan memberkati, dan menganugerahkan segala yang baik kepada kami. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita menyanyi. Ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon,
bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Engkaulah Raja yang mulia, kuasa selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu Dan bersama rohmu. Damai Kristus. Agnus Dei, Victoris peccata mundi, miserere nobis. Agnus Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, dalam hidup di dunia ini kami dikuatkan oleh perjamuan Putra-Mu. Semoga kami layak untuk turut menikmati perjamuan abadi di surga. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Para saudara yang terkasih, karena sebentar lagi akan ada lagi upacara terakhir, maka altar tidak dibersihkan. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah, misa sudah selesai. Syukur pada Allah.